Perkenalkan, nama aku Aisyah Mutiara Rossi. Aku berasal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi. Aku dari kelas fase E3. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karangan Terelie. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Tania, yang berumur 13 tahun, yang rela putus sekolah dan mengamen bersama adiknya yang bernama Dede. Ini disebabkan karena faktor ekonomi. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya di rumah kardus di tepi jalan. Sampai pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang malaikat. Siapa sih yang tidak ingin bertemu dengan malaikat? Jelas, pertemuan antara Tania dan malaikatnya memberi cahaya yang terang bagi kehidupan Tania dan adiknya. Malaikatnya itu bernama Danar. Danar menyekolahkan Tania dan adiknya yang bernama Dedek tersebut dan memberikan modal kepada ibunya untuk berjualan kue. Kehidupan Tania berjalan baik-baik saja. Sekarang Tania tidak lagi tinggal di rumah kardus di tepi jalan. Tania sudah bisa tinggal di kontrakan kecil. Tania sering sekali dibawa oleh Danar ke toko buku, karena itu merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi Tania. Tania tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh malaikatnya. Tania rajin-rajin belajar dan Tania berprestasi di sekolahnya. Sehingga pada suatu saat, hal yang paling menguras emosi para pembaca ketika Tania ditinggalkan oleh ibunya. Hal yang paling menyakitkan bagi Tania yang masih berumur 13 tahun. Tania ditinggalkan oleh ibunya untuk selama-lamanya. Bayangkan gadis kecil yang tinggal sebatang kara. Tania hanya mempunyai adiknya yang tidak tahu apa-apa. Dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya yang SMP di Singapura. Dia memilih untuk sekolah di Singapura. Berjalanlah 3 tahun yang tidak sebentar. Hal yang sangat rumit oleh Tania. Tania mendapatkan kabar di suatu malam. Tania mendapat kabarkan bahwa malaikatnya akan menikah besok hari. Tania yang mendengar itu sangat sedih karena Tania sudah merasakan apa yang dirasakan oleh anak remaja sebelumnya. Pada saat itu, Tania memiliki niat untuk pergi ke Indonesia, tapi Tania tidak sanggup untuk melihat malaikatnya tersebut. Tania memilih untuk tetap tinggal di Singapura dan melanjutkan sekolahnya SMA di Singapura. Pada saat itu, Tania terus rajin belajar dan mengejar cita-citanya demi membahagiakan malaikat dan orang tuanya. Pada saat itu, Tania mendapatkan kabar bahwa pernikahan malaikatnya dan gadis tersebut tidak baik-baik saja. Pada saat itu, Tania sangat sedih karena kebahagiaan yang selalu diberikan malaikatnya kepada Tania tidak bisa dibalaskan oleh Tania kepada malaikatnya. Tania terus menjalankan hidupnya dengan baik-baik saja di Singapura. Sampai pada suatu saat, Tania mendapatkan kabar bahwa malaikatnya mencintainya. Tetapi malaikatnya tidak mau memberatkan Tania dengan perasaan tersebut. Tania sangat sedih, Tania sangat kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan. Dan pada akhirnya, Tania terus menjalankan hidupnya di Singapura bersama adiknya. Karena Tania sadar bahwa takdirnya tidak bersama malaikatnya.
Sampai disinilah novel itu teman-teman. Lebih seru kan teman-teman? Makanya teman-teman semuanya harus baca novel ini ya teman-teman. Aku rekomendasikan karena novel ini memotivasi kita untuk terus belajar dan belajar walaupun takdir kita tidak berpihak. Teman-teman semuanya, Aisyah tutup ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa terhibur. Dadah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.